Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Heni Herlina dan saya sendiri Olivia Rosdina Putri. Di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai asuhan keperawatan pada fibrosis paru. Ngomong aja nggak apa-apa. Pertama, itu ada pengertian fibrosis paru. Fibrosis paru adalah gangguan pernapasan akibat terbentuknya jaringan paru di organ paru-paru. Kondisi ini menyebabkan paru-paru tidak berfungsi secara normal. Kalian aja ya. Fibrosis paru ini juga merupakan penyakit paru yang memburuk secara perlahan dan tidak menular. Selain itu, fibrosis paru adalah kelompok kelainan pada paru yang meliputi usual interstitial pneumonia atau fibrosis paru idiopatik, lalu desquamative interstitial pneumonia, respiratory bronchiolitis interstitial lung disease, lymphoid interstitial pneumonia, cryptogenic organism pneumonia, diffuse alveolar damage atau acute interstitial pneumonia, dan non-specific interstitial pneumonia. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab dari fibrosis paru. Penyebab fibrosis paru ini belum diketahui dengan pasti dan masih dalam penelitian medis. Kemungkinan fibrosis paru ini dapat disebabkan oleh berbagai kondisi termasuk proses inflamasi kronis seperti sarkoidosis dan granulomatosis Buchener. Lalu bisa juga karena infeksi, agen lingkungan seperti asbes, silika, paparan gas-gas tertentu. Lalu bisa juga karena paparan radiasi penion seperti terapi radiasi untuk mengobati tumor dari dada. Lalu bisa juga diakibatkan oleh kronis kondisi seperti lupus dan rheumatoid arthritis dan juga obat-obatan tertentu. Nah, resiko terjangkitnya fibrosis paru ini akan meningkat apabila pasien tersebut perokok aktif, berusia antara 50 dan 70 tahun, memiliki sejarah keluarga yang menderita fibrosis paru, sedang menjalani kemoterapi, sedang menjalani terapi radiasi, sedang menderita bagasosis, sedang menderita pneumonitis hipersensitivitas, sedang menderita rheumatoid arthritis, sedang menderita skleroderma, dan sedang menderita tuberkulosis. Nah, selanjutnya itu ada anatomi fisiologinya. Fibrosis pulmoner idiopatik seperti alveolitis fibrosa dan pneumonia interstitial biasa adalah pembentukan jaringan parut, penebalan, dan peradangan pada jaringan paru yang penyebabnya ini tidak diketahui. Fibrosis paru dapat disebabkan oleh berbagai penyakit, terutama yang berkaitan dengan kelainan sistem kekebalan tubuh. Walaupun banyak penyebab yang mungkin, tetapi pada 50% penderita penyebabnya ini tidak pernah diketahui. Orang-orang ini dikatakan menderita fibrosis paru idiopatik. Idiopatik berarti penyebabnya ini tidak diketahui. Lalu pneumonia interstitial desquamativa merupakan varian dari fibrosis pulmoner idiopatik dengan gejala-gejala yang sama, tetapi gambaran mikroskopik dari jaringan paru-parunya itu berbeda. Pneumonia interstitial lymphoid merupakan varian yang lain yang terutama menyerang bagian bawah dari paru-paru. Pneumonia interstitial lymphoid juga dapat terjadi pada anak-anak dan dewasa yang terkena infeksi HIV. Pneumonia berkembang perlahan tapi akan membentuk kista dan akan menjadi limfoma. Nah, selanjutnya ada patofisiologinya. Fibrosis paru bukanlah nama suatu penyakit, melainkan istilah patologi yang menyatakan adanya jaringan pengikat dalam jumlah yang berlebihan. Fibrosis timbul akibat perbaikan jaringan sebagai mekanisme lanjutan pada penyakit paru yang menimbulkan peradangan atau nekrosis. Jenis fibrosis paru yang paling sering ditemukan adalah fibrosis lokal pada parenkim paru akibat keadaan yang disebabkan oleh tuberkulosis, abses paru, bronkiektasis, atau pneumonia yang tidak teratasi. Kadang-kadang fibrosis paru dapat secara difus menyerang parenkim paru, terutama pada sputum intraveolar. Tidak seperti pada fibrosis lokal, fibrosis paru difus merupakan kelainan yang menyebabkan kecacatan dan sering sekali fatal. Terjadinya fibrosis paru difus menunjukkan stadium akhir penyakit paru, baik yang sebabnya diketahui maupun yang belum diketahui. Selanjutnya ada manifestasi klinis atau tanda dan gejala fibrosis paru yang mungkin timbul adalah seperti batuk kering, kelelahan, kelemahan pada tangan, nyeri otot, pembuluh darah membengkak dan melebar pada bagian sklera mata yang menyebabkan mata terlihat memerah. Lalu penurunan berat badan yang drastis, rasa sakit pada persendian, ruam kulit yang gatal dan juga sesak nafas. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik.
Pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop menunjukkan suara pernafasan ronki kering. Pemeriksaan penunjang lainnya itu seperti rongsen dada yang bisa menunjukkan jaringan parut dan pembentukan kista di dalam paru-paru, tetapi kadang gambarannya normal meskipun gejalanya itu berat. Lalu ada CAT scan dada resolusi tinggi, ada tes fungsi paru yang menunjukkan penurunan kemampuan paru-paru dalam menahan udara, lalu ada bronkoskopi disertai biopsi paru transbronkial, dan analisa gas darah yang menunjukkan kadar oksigennya itu rendah. Selanjutnya ada asuhan keperawatan fibrosis paru. Yang pertama ada pengkajian meliputi identitas klien seperti nama, jenis kelamin, suku bangsa, tanggal lahir, agama, serta tanggal pengkajian. Lalu ada keluhan utama yang merupakan alasan klien untuk meminta pertolongan kesehatan berupa seperti sesak nafas, batuk berdahak, demam, sakit kepala, nyeri, dan kelemahan. Lalu ada riwayat, kesehatan sekarang, pada penderita, fibrosis paru ini menampakkan gejalanya seperti nyeri, sesak nafas, batuk, dan badan lemah. Lalu ada riwayat kesehatan dahulu, penyakit yang pernah dialami oleh pasien. Sebelum masuk rumah sakit, kemungkinan pasien ini pernah menderita penyakit sebelumnya. Lalu ada riwayat kesehatan keluarga, yaitu riwayat adanya penyakit pada anggota keluarga yang lainnya. Nah, selanjutnya ada data dasar pengkajian. Yang pertama itu ada aktivitas atau istirahat. Gejalanya itu seperti kelemahan, kelelahan, dan insomnia. Tandanya itu yaitu letargi dan penurunan toleransi terhadap aktivitas. Selanjutnya itu sirkulasi. Gejalanya itu riwayat adanya gagal jantung kronik. Tandanya itu yaitu takikardia dan penampilan kemerahan atau pucat. Selanjutnya ada makanan atau cairan, gejalanya itu seperti kehilangan nafsu makan, mual muntah, dan riwayat diabetes. Tandanya itu kulitnya itu kering, turgor kulit buruk, dan malnutrisi. Selanjutnya ada neurosensori, gejalanya itu seperti sakit kepala, daerah frontal, atau influenza. Tandanya itu perubahan mental seperti kebingungan. Selanjutnya ada nyeri atau kenyamanan, gejalanya itu seperti sakit kepala dan nyeri dada, tandanya itu melindungi area yang sakit. Selanjutnya ada pernafasan, gejalanya itu adanya riwayat kronis, takipnea, dispnea, penggunaan otot aksesori, dan pelebaran nasal. Tandanya itu sputumnya itu berwarna merah muda, berkarat atau parulen, bunyi nafas menurun, tidak adanya lagi area yang terikat atau nafas bronkial. Yang terakhir ada keamanan, gejalanya itu seperti riwayat gangguan sistem urin, misalnya itu SLE dan AIDS, tandanya itu berkeringat, menggigil berulang, dan badannya itu gemetar. Nah, oke, baik. Selanjutnya ada analisa data. Pada data yang pertama, data subjektifnya yaitu klien mengatakan batuk produktif, dahak sulit dikeluarkan, dan batuk semakin buruk. Data objektifnya, klien tampak sulit mengeluarkan dahak, klien tampak sesak, batuk semakin buruk, dan adanya ronki. Nah, etiologinya ada kelainan pada paru yang menyebabkan pengurangan volume cairan pada permukaan saluran napas dan terjadi penebalan mukus pada saluran napas, juga adesi mukus pada saluran napas yang diakibatkan oleh bakteri tidak teridentifikasi oleh sistem imun. Lalu menyebabkan kegagalan membersihkan mukus dan terjadi reaksi inflamasi paru. Lalu produksi mukus meningkat dan terjadinya ronki. Lalu dari ronki tersebut menyebabkan ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Nah, masalah perawatan yang diambil yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan mukus berlebih. Selanjutnya ada data yang kedua, pada data subjektifnya klien mengatakan sesak napas, batuk berulang, dan menghasilkan sputum. Data objektifnya klien tampak menghasilkan sputum purulen dan terdapat obstruksi pada bronkus. Nah, etiologinya itu ada kelainan pada paru, yang dapat mengurangi volume cairan pada permukaan saluran napas, lalu terjadi penebalan mukus dan depresi cairan perisi liar. Adapun adesi mukus pada saluran napas yang diakibatkan oleh bakteri tidak teridentifikasi oleh sistem imun dan terjadi kegagalan membersihkan mukus. Lalu terjadi reaksi inflamasi paru dan produksi mukus berlebih di bronkus. Terjadilah obstruksi bronkial dan terjadi sesak. Nah, dari sesak itu mengakibatkan ketidakefektifan pola napas. Lalu masalah keperawatan yang diambil yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penggunaan otot bantu pernafasan. Selanjutnya pada data yang ketiga, data subjektifnya itu klien mengatakan sesak nafas dan batuk produktif. Data objektifnya klien tampak adanya ketidaknormalan pada pemeriksaan KDA. Etiologinya ada kelainan pada paru yang dapat mengurangi volume cairan pada permukaan saluran nafas.
dan terjadilah penebalan mukus, juga depresi cairan perisiliar, lalu adanya adesi mukus pada saluran napas yang diakibatkan oleh bakteri tidak teridentifikasi oleh sistem imun yang menyebabkan kegagalan membersihkan mukus, lalu terjadi reaksi inflamasi paru. Nah, adapun ion Cl- yang tidak dapat disekres dan juga ion Na+ diabsorpsi dengan berlebih. Lalu terjadi absorpsi air secara pasif ke dalam sel yang mengakibatkan polip nasal dan juga obstruksi nasal, lalu mengakibatkan sesak dan juga ketidaknormalan nilai GDA. Nah, dari situ eh, terjadilah gangguan pertukaran gas. Masalah keperawatan yang diambil yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ventilasi perfusi. Lanjut pada data yang keempat, pada data subjektif tanda mayornya itu mengungkapkan keputusan, tanda objektif mayornya itu berperilaku pasif, lalu adapun data subjektif minornya itu sulit tidur, selera makan menurun, data objektif minornya itu afek datar, kurang inisiatif, meninggalkan lawan bicara dan mengangkat bahu sebagai respon pada lawan bicara. Etiologinya itu ada lung attack atau serangan pada paru-paru yang mengakibatkan ketidakmampuan diri untuk menerima keadaan yang dialaminya, lalu terjadilah keputusasaan. Nah, masalah keperawatan yang diambil itu keputusasaan berhubungan dengan ketidakmampuan diri untuk menerima keadaan yang dihadapinya. Lanjut pada data yang terakhir, yaitu data yang kelima, pada data subjektif mayornya itu pasien menyatakan frustasi atau tidak mampu melaksanakan aktivitas sebelumnya. Pada data objektif mayornya itu pasien bergantung pada orang lain. Nah, adapun data subjektif minor yaitu pasien mengatakan merasa diasingkan, pasien menyatakan keraguan tentang kinerja peran, pasien menyatakan kurang kontrol, pasien menyatakan rasa malu, dan pasien mengatakan merasa tertekan atau depresi. Etiologinya yaitu diawali dari sesak yang mengakibatkan ketidaknormalan pada nilai GDA, lalu terjadilah ketidakmampuan diri untuk melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Nah, masalah keperawatan yang diambil yaitu ketidakberdayaan berhubungan dengan ketidakmampuan diri untuk melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Oke, baik. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Heni Herlina. Silakan. Baik, selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Untuk diagnosa keperawatan yang diambil, yang pertama ada diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan mukus berlebih dengan nomor diagnosa D0001. Yang kedua ada pola nafas tidak efektif berhubungan dengan penggunaan otot bantu pernapasan dengan nomor diagnosa D0005. Selanjutnya yang ketiga ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ventilasi perfusi dengan nomor diagnosa D0003. Lalu yang keempat ada keputusasaan berhubungan dengan ketidakmampuan diri untuk menerima keadaan yang dihadapinya dengan nomor diagnosa D0088. Lalu yang terakhir ada ketidakberdayaan berhubungan dengan ketidakmampuan diri untuk melakukan aktivitas seperti sebelumnya dengan nomor diagnosa D0092. Baik, selanjutnya ada intervensi keperawatannya. Untuk diagnosa yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan mukus berlebih. Tujuan dan kriteria hasilnya dari Siki dengan definisi kemampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Ekspektasinya meningkat dengan kriteria hasil, batuk efektif membaik, produksi sputum menurun, mengim menurun, wheezing menurun, makonium membaik, dyspnea membaik, ortopnea membaik, sulit bicara membaik, sianosis membaik, gelisah membaik, frekuensi napas membaik, dan pola napas membaik. Untuk intervensi keperawatannya yaitu mengambil dari SLKI, ada latihan batuk efektif untuk observasinya, identifikasi kemampuan batuk, monitor adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas, monitor input dan output cairan misalnya seperti jalan dan karakteristiknya. Lalu untuk terapeutiknya, atur posisi semi-fowler dan fowler, pasang perlak dan bengkok di pangkuan pasien, buang sekret pada tempat sputum, lalu edukasi jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, lalu anjurkan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 2 detik, kemudian dikeluarkan dari mulut dengan bibir mencucu atau dibulatkan selama 8 detik. Lalu anjurkan mengulangi tarik napas dalam
Tarik napas dalam hingga 3 detik dan anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ketiga. Selanjutnya, untuk kolaborasinya, kolaborasikan pemberian mukolitik atau ekspektoran jika diperlukan. Lalu selanjutnya ada manajemen jalan napas. Untuk observasinya, monitor pola napas, frekuensinya, kedalamannya, dan usaha napas pasien. Lalu yang kedua, monitor bunyi napas tambahan, misalnya seperti gurgling, mengi, wheezing, dan non kering. Lalu yang ketiga ada monitor sputum, jumlahnya, warnanya, dan aromanya. Untuk terapeutiknya, pertahankan kepatenan jalan napas dengan head tilt dan chin lift atau jauh terus jika curiga trauma servikal. Lalu posisikan semi fowler atau fowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika diperlukan, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik, lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal, keluarkan sumbatan benda padat pada faucet cegil, lalu berikan oksigen jika diperlukan. Selanjutnya, untuk edukasinya, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi. Ajarkan teknik batuk efektif. Lalu untuk kolaborasinya, kolaborasikan pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika diperlukan. Selanjutnya, intervensi untuk diagnosa yang kedua, yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan penggunaan otot bantu pernapasan. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, di sini untuk definisinya inspirasi dari atau ekspirasi yang memberikan ventilasi adekuat. Untuk ekspektasinya membaik dengan kriteria hasil, ventilasi semenit membaik, kapasitas vital membaik, diameter toraks anterior posterior membaik, tekanan ekspirasi membaik, tekanan inspirasi membaik, dispnea menurun, penggunaan otot bantu napas menurun, pemanjangan fase ekspirasi membaik, lalu ortopnea menurun, pernapasan pernapasan pulse up membaik, pernapasan cuping hidung menurun, frekuensi napas membaik, kedalaman napas membaik, dan ekskursi dada membaik. Untuk intervensinya di sini ada manajemen jalan napas, observasinya, monitor pola napas, frekuensinya, kedalamannya, dan usaha napas pasien. Monitor bunyi napas tambahan misalnya seperti gargling, mengi, wheezing, dan ronde kering. Lalu monitor sputum, jumlahnya, warnanya, dan aromanya. Selanjutnya ada terapeutiknya. Yang pertama, pertahankan kepatenan jalan napas dengan head tilt dan chin lift atau jauh terus jika curiga trauma servikal. Posisikan semi fowler atau fowler, berikan minum hangat, lakukan fisioterapi dada jika diperlukan, lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 menit, lakukan hiperoksigenasi sebelum penghisapan endotrakeal. Lalu keluarkan sumbatan benda padat dengan forceps encegil. Berikan oksigen jika diperlukan. Untuk edukasinya, anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak kontraindikasi. Lalu ajarkan teknik batuk efektif. Untuk kolaborasinya, kolaborasikan pemberian bronkodilator, ekspektor, mukolitik jika diperlukan. Selanjutnya ada pemantauan respirasi. Untuk observasinya, yang pertama monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas pasien, lalu monitor pola napas seperti bradypnea, tachypnea, hiperventilasi, kusmaul, Chinese stokes, but, dan ataksik. Lalu monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum, monitor adanya sumbatan jalan nafas, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi napas, monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD, dan monitor hasil X-ray toraks. Untuk terapeutiknya, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, lalu dokumentasikan hasil pemantauannya. Untuk edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, lalu informasikan hasil pemantauan jika diperlukan. Selanjutnya, intervensi untuk diagnosa yang ketiga yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ventilasi perfusi dengan tujuan dan kriteria hasil, definisinya oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveoli kapiler dalam batas normal.
ekspektasinya meningkat dengan kriteria hasil, tingkat kesadaran meningkat, dispnea menurun, bunyi napas tambahan menurun, pusing menurun, penglihatan kabur menurun, diaforesis menurun, gelisah menurun, lalu napas cuping hidung menurun, PCO2 membaik, PO2 membaik, takikardia membaik, pH arteri membaik, sianosis membaik, pola napas membaik, dan warna kulit membaik. Untuk intervensinya, di sini ada pemantauan respirasi. Untuk observasinya yang pertama, monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas pasien. Lalu monitor pola napas seperti bradipnea, takipnea, hiperventilasi, kusmaul, chainestokes, dan BUT, lalu ataksi. Lalu monitor kemampuan batuk efektif, monitor adanya produksi sputum, monitor adanya sumbatan jalan napas, palpasi kesimetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi napas, monitor saturasi oksigen, monitor nilai AGD, dan monitor hasil X-ray toraks. Untuk terapeutiknya, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, lalu dokumentasikan hasil pemantauan. Untuk edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, lalu informasikan hasil pemantauan jika diperlukan. Selanjutnya, ada terapi oksigen. Untuk observasinya, yang pertama, monitor kecepatan aliran oksigen, monitor posisi alat terapi oksigen, lalu monitor aliran oksigen secara periodik dan pastikan fraksi yang diberikan cukup. Selanjutnya, monitor efektivitas terapi oksigen, misalnya seperti oksimetri, aliran gas darah jika diperlukan. Lalu yang kelima, monitor kemampuan melepaskan oksigen saat makan, monitor tanda-tanda hipoventilasi, monitor tanda dan gejala toksikasi oksigen, dan akelektasis, monitor tingkat kecemasan akibat terapi oksigen, lalu monitor integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen. Untuk terapeutiknya, bersihkan sekret pada mulut, hidung, dan trakea jika perlu, pertahankan kepatenan jalan napas, siapkan dan atur peralatan pemberian oksigen, berikan oksigen tambahan jika diperlukan, tetap berikan oksigen saat pasien ditransportasi, lalu gunakan perangkat oksigen yang sesuai dengan tingkat mobilitas pasien. Untuk edukasinya, anjurkan pasien dan keluarga cara menggunakan oksigen di rumah. Untuk kolaborasinya, yang pertama kolaborasikan penentuan dosis oksigen, lalu kolaborasi penggunaan oksigen saat aktivitas dan atau tidur. Selanjutnya, untuk intervensi diagnosa yang keempat, yaitu keputusasaan berhubungan dengan ketidakmampuan diri untuk menerima keadaan yang dihadapinya. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan pasien mempunyai keyakinan positif dengan kriteria hasil. Yang pertama, verbalisasi keputusasaan menurun, lalu perilaku pasif menurun. Untuk intervensinya, ada dukungan emosional. Untuk observasinya, yang pertama, identifikasi fungsi marah, frustasi, dan amuk bagi pasien, lalu identifikasi hal yang telah memicu emosi. Untuk terapeutiknya, fasilitasi mengungkapkan perasaan cemas, marah, atau sedih, lalu buat pernyataan suportif atau empati selama fase berduka, lakukan sentuhan untuk memberikan dukungan pada pasien, dan tetap bersama pasien serta pastikan keamanan pasien selama ansietas. Untuk edukasinya, jelaskan konsekuensi tidak menghadapi rasa bersalah dan malu, anjurkan mengungkapkan perasaan yang dialami, lalu anjurkan mengungkapkan pengalaman emosional. Untuk kolaborasinya, rujuk dan konseling jika diperlukan. Selanjutnya, untuk intervensi diagnosa keperawatan yang kelima, yaitu ketidakberdayaan berhubungan dengan ketidakmampuan diri untuk melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Untuk kriteria hasil dan tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan pasien mempunyai keyakinan positif dengan kriteria hasil. Yang pertama, verbalisasi keinginan meningkat, konsep diri meningkat. Yang kedua, verbalisasi rasa percaya diri meningkat. Yang ketiga, verbalisasi penerimaan terhadap kelebihan diri meningkat. Dan yang terakhir, verbalisasi penerimaan terhadap keterbatasan diri meningkat. Untuk intervensinya, di sini ada promosi harapan.
Observasinya identifikasi harapan pasien dan keluarga dalam pencapaian hidup. Cara petiknya, yang pertama sadarkan bahwa kondisi yang dialami memiliki nilai penting. Yang kedua, pandu mengingat kembali kenangan yang menyenangkan. Lalu libatkan pasien secara aktif dalam perawatan. Kembangkan rencana perawatan yang melibatkan tingkat pencapaian tujuan sederhana sampai dengan yang kompleks. Dan berikan kesempatan kepada pasien serta keluarga terlibat dengan dukungan kelompok. Dan yang terakhir, ciptakan lingkungan yang memudahkan mempraktikkan kebutuhan spiritual. Untuk edukasinya, anjurkan mengungkapkan perasaan terhadap kondisi dengan realistis, anjurkan mempertahankan hubungan terapeutik dengan orang lain, latih menyusun tujuan yang sesuai dengan harapan, latih cara mengembangkan spiritual diri, lalu latih cara mengenang dan menikmati masa lalu seperti prestasi dan pengalaman. Selanjutnya ada implementasi keperawatannya. Untuk implementasi keperawatan yang pertama dengan diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan mukus berlebih. Implementasinya yang pertama mengatur posisi pasien dengan posisi semi-fowler, mengidentifikasi kemampuan batuk pasien, menginstruksikan cara melakukan batuk efektif, memonitor dan mencatat warna, jumlah, dan konsistensi sputum, memonitor adanya sumbatan jalan napas pada pasien, memonitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas pasien, memonitor input dan output cairan pada pasien, memonitor pola napas pasien, mengauskultasi bunyi napas pasien, lalu mempalpasi kesimetrisan ekspansi paru, penggunaan otot bantu pernapasan, melakukan penghisapan lendir pada pasien, memonitor saturasi oksigen, memonitor nilai AGD pasien, dan memonitor hasil X-ray toraks pada pasien. Selanjutnya, untuk implementasi keperawatan dengan diagnosa yang kedua, yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan penggunaan otot bantu pernapasan. Implementasinya yang pertama, mengatur posisi pasien dengan posisi semi-fowler. Yang kedua, memonitor pola napas pasien, lalu mengauskultasi bunyi napas pasien, memonitor dan mencatat warna, jumlah, dan konsistensi sputum, memonitor adanya sumbatan jalan napas pada pasien, memonitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas pasien, melakukan fisioterapi dada pada pasien, mengidentifikasi kemampuan batuk pasien, menginstruksikan cara melakukan batuk efektif, lalu mempalpasi kesimetrisan ekspansi paru, penggunaan otot bantu pernapasan, memonitor saturasi oksigen, memonitor nilai AGD pasien, dan memonitor hasil X-ray toraks pasien.